Salah satu keberhasilan dari anak bangsa ini dalam mengatasi tantangan di tahun 2020 adalah bagaimana mereka bisa selalu berupaya, berkembang, dan bertransformasi, bahu-membahu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dan kita lihat bagaimana orang sangat kreatif, penuh dengan inisiatif, melakukan yang tadinya mereka tidak pernah lakukan. Salah satu contohnya banyak sekali usaha-usaha rumahan berkembang, banyak sekali usaha-usaha kecil menjadi semakin melesat dengan adanya penjualan yang maksimal. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu seorang sales coach, dan juga beliau telah malang melintang 20 tahun di dunia sales. Dari beliau ini mari kita pelajari bagaimana kita mempertajam teknik dan juga mekanisme untuk menjadikan diri kita menjadi lebih tajam lagi dalam melakukan transaksi-transaksi dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia ini bersama-sama. Apa kabar nih Mas Irfan? Ya, baik Mbak Nanda, senang sekali nih sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya terkait roda perekonomian Indonesia. Ya, dan saya juga bersemangat sekali karena menilik 10 bulan yang lalu, di mana kita semua tiba-tiba dihantui dalam kecemasan, gitu ya, dengan penuh ketidakpastian. Dan ternyata hari ini di penghujung tahun 2020 kita juga saya bisa katakan kita bisa berdecak kagum lah, terlepas dari semua masalah yang mungkin masih ada ya, bahwa bagaimana masing-masing individu ini baik sendirian maupun bersama-sama bisa bangkit gitu. Dan gimana nih kalau perspektif Mas Irfan melihat ini perpindahan nanti kita dari tahun 2020 menyongsong 2021 ini? Baik Mbak Nanda, saya mau ambil sudut pandang dari sisi korporasi ya, bahwa di 2020 pelajaran terbesarnya adalah semua industri itu mengalami tekanan akibat menurunnya penjualan yang namanya era pandemik ya. Nah, tekanan ini tidak hanya dirasakan hanya oleh pucuk pimpinan, tapi diteruskan sampai ke level sales team yang paling bawah. Ya, sementara sebenarnya era ini membawa perubahan di semua aspek kehidupan manusianya gitu ya, tidak hanya sekedar di pekerjaan. Kita bisa temuin sales team wanita pulang ke rumah harus menemani anak-anaknya belajar online, sekolah online. Kemudian yang pria punya kekhawatiran ya, was-was kalau tiap kali pulang ke rumah apa dia membawa virus atau tidak ya. Dan ini diperparah dengan kondisi pasar. Ada pasar tutup, ada pasar yang daya belinya menurun, terutama kalau kita lihat daya beli konsumen Indonesia menurun drastis semenjak COVID yang 10 bulan yang lalu ya. Dan itu membawa resiko terhadap penurunan insentif, bahkan sampai kehilangan pekerjaan bagi sales team. Jadi ini tema besarnya yang dialami di 2020 dan kita harus celebrate dengan segala macam kesulitan ini. Di akhir tahun ini masih banyak teman-teman yang bisa survive atau bertahan gitu kira-kira. Dan ini menarik banget kalau kita lihat juga tantangannya itu sebenarnya berlapis ya. Betul. Baik dari tantangan di level diri, kemudian juga tantangan mungkin di level keluarga, di level tim kecil, sampai juga lingkungan yang benar-benar dinamika perubahannya itu luar biasa sekali. Betul. Apa yang mungkin nih di 2021 bisa kita lakukan secara berbeda untuk sehingga tampil jadi juga lebih kuat nih dari 2020, karena kita celebrate ya, kita merayakan bagaimana sejauh ini apapun yang telah terjadi ternyata kita bisa keluar dari 2020 ini dengan cukup kuat. Tapi bagaimana di 2021 kita bisa menyongsongnya dengan lebih kuat lagi nih Mas Irfan? Nah, saya mengutip apa yang dikatakan Mbak Nanda bahwa sebenarnya ini ada di level diri, kemudian orang-orang di sekitar sampai level environment atau lingkungan kita ya. Ada lapis demi lapis kompleksitas yang kita hadapin, sehingga ternyata tantangan terbesarnya adalah dealing with complexity kalau kita bilang ya. Kaitan ini kalau di bidang sales itu ditambah lagi dengan marketnya jadi semakin kompleks, banyak yang hilang tapi banyak juga yang timbul. Sehingga kalau kita lihat relevansinya kondisi ini terhadap pengembangan seorang salesperson, ini bukan lagi masalah keterampilan baru. Ini bukan lagi masalah pengetahuan baru, karena pengetahuan itu kita sudah punya, keterampilannya sudah punya, cuman tiba-tiba nggak bisa kepake. Betul sekali, Karena perubahan kompleksitas. Nah, sehingga
perlu adanya keterampilan yang benar-benar baru yang membantu seorang sales leader maupun salesperson untuk bisa mengambil sudut pandang alternatif dari kejadian ini, dari pelajaran 2020. Sehingga di 2021 dia bisa berkembang dan bertransformasi, menjadikan dirinya relevan dengan kondisi saat ini. Kira-kira begitu. Dan ini jadi semakin menarik ya, karena kita memang juga punya kecenderungan dalam menavigasi masa depan itu kita melihat tren di masa lalu. Betul, ya. betul. Apalagi orang sales nih, tiap bulan ngitung volume penjualan besok berdasarkan juga dari tren masa lalu. Betul. Bagaimana nih kita bisa membiasakan diri untuk mampu melihat apa sih sebenarnya di depan sana? Iya. Itu. Nah, ada tipsnya nggak nih, Mas Irfan? Terus terang, salah satu keterampilan di mana akhirnya mungkin sekitar 5 tahun lalu saya bisa memanfaatkan cara pandang yang berbeda terhadap market yang sama adalah keterampilan coaching. Saya waktu itu belajar keterampilan coaching yang tidak disangka-sangka membawa perubahan bagaimana saya merespon market bersama tim sales saya. Nah di situ intinya begini, akhirnya saya sadar Mbak Nanda bahwa dengan cara kita berlatih cara pandang ya di kepala kita, apa yang kita lihat, apa yang sebelumnya belum kita lihat, apa yang sedang diperhatikan, apa yang belum diperhatikan, apa yang ingin kita perhatikan, itu semua kita bisa munculkan di kepala, maka yang namanya peluang-peluang baru itu bermunculan. Ya, yang sebelumnya kita nggak sadar. Jadi tantangan ke depan nih buat salesperson, buat sales manager bukan sekedar eksekusi, tetapi kita lihat dulu peluangnya. Kita bisa berpikir lebih strategis, melihat, mempertimbangkan semua yang sedang kita perhatikan dan yang terjadi di pasar, dan mengambil pendekatan-pendekatan yang mungkin kita pernah lakukan, sepotong demi sepotong, disusun ulang menjadi sebuah knowledge baru, menjadi sebuah wisdom baru yang kita bisa bawa ke market. Kira-kira begitu. Dan untuk nih seseorang bisa belajar hal tersebut nih, karena ini kan juga bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu, memodifikasi dan meluncurkan menjadi sebuah inovasi sebenarnya. Ada apa ya istilahnya tuh, requirement khusus gitu untuk bisa mengikuti atau mempelajari hal ini, atau gimana nih sifatnya? Iya, memang banyak keterampilan atau cara pandang yang harus dikenalkan sebenarnya, dikenalkan dan digunakan secara bersama-sama. Misalnya contoh, bagaimana kita ngomong harus selalu terbuka terhadap kemungkinan baru, terhadap cara pandang baru, harus selalu curious atau ingin tahu, ya kan, harus bisa memunculkan kemungkinan baru gitu. Nah itu semua agak susah kalau dijelaskan di sini, tapi kita punya program yang namanya Sales Coach Certification Program, di mana di situ kita akan bahas satu demi satu cara pandang yang perlu teman-teman aktifkan di kepala. Bukan nggak punya, sudah punya, cuman kita seringkali nggak lihat. Ya, kita aktifkan sama-sama, kita latih sehingga kita bisa memunculkan peluang-peluang yang bisa kita kerjain di 2021. Tentu saja proses pelajaran ini bukan sekedar knowledge, bukan sekedar keterampilan, tetapi experiencing. Jadi dalam arti begini, kalau experiencing ada proses berubah yang nggak kembali, seperti transformasi gitu, Mbak Nanda ya. Jadi di program ini kita memang menginisiasi sebuah proses transformasi seorang sales person, sehingga setelah keluar dari sini dan mengimplementasikan keterampilan-keterampilan yang didapat di sini, dia akan bertransformasi menjadi seorang yang relevan di 2021 ke depan. Dan ini akan menjadi sebuah senjata baru ya tentunya, yang menjadi sangat berguna dan juga mungkin sangat kuat untuk membantu seorang sales team menyongsong tahun 2021. Karena seperti kita tahu ya, target tidak pernah turun. Oh, nggak mau. Seperti gaji, kita juga nggak mau gaji kita turun. Begitu ya. Oke, baik Mas Irfan. Jadi apa nih, mungkin ada 3 pesan yang bisa diberikan untuk teman-teman sales di sana untuk siap menyongsong tahun baru ini? Baik, pesan paling sederhana, jangan pernah berhenti berupaya untuk selalu menjadi lebih baik. Ya, artinya terbukalah dengan segala macam peluang untuk mengembangkan diri. Apalagi dengan kondisi sebuah
era di mana kompleksitasnya itu muncul sedemikian hebat di level yang kita belum pernah hadapi sebelumnya, maka bukan sekedar berkembang yang kita butuhkan, bahwa kita bisa menjalankan proses transformasi diri secepat mungkin, Mbak Nanda. Ya, karena kita butuh teman-teman di sales ini dengan segala macam kompetensinya tetap relevan di 2021 ke depan. Karena jauh lebih mahal untuk mencetak sales team baru dibanding mempersiapkan dan membantu mereka bertransformasi sehingga relevan di 2021 ke depan. Kira-kira gitu, Mbak Nanda. Oke, terima kasih banyak nih Mas Irfan, dan semoga pesan hari ini dapat juga membantu dan menginspirasi teman-teman sales di luar sana untuk tetap relevan di 2021 dan keluar juga kembali sebagai pemenang. Terima kasih banyak Mas Irfan. Sama-sama Mbak Nanda.